Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu shay'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara, kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Dua pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini adalah untuk rahmat sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat sekalian alam. Tapi hari ini kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, orang-orang banyak menyalahartikan makna rahmatan lil alamin. Sebab pada hari ini banyak ketika kaum muslimin direndahkan, ketika kaum muslimin berusaha untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian orang mengatakan kepada kita, Islam itu adalah rahmatan lil alamin, makanya jangan paksa-paksa untuk menerapkan syariat Islam. Atau ketika kalian kaum muslimin disiksa, atau ketika kaum muslimin dilecehkan, maka kalian jangan membalas, kalian jangan membantah, kalian jangan ikut membela diri. Kenapa? Karena kalian adalah rahmatan lil alamin. Begitu kalian ditekan, kalian membela diri, maka itu akan membuat kekacauan bagi yang lain. Banyak hal itu terjadi pada hari ini. Mereka berusaha membungkam kita dengan alasan rahmatan lil alamin. Padahal rahmatan lil alamin itu adalah kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, adalah ketika kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Maka tatkala hukum Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, tatkala hukum Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, maka disitulah rahmatan lil alamin akan terwujud. Bukan seperti hari ini ketika mereka berusaha menjauhkan kita dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha menghalang-halangi tegaknya hukum Allah dengan alasan rahmatan lil alamin. Sehingga seakan-akan kita dibutakan, seakan-akan kita diputarbalikkan pemaknaan, pemahaman dari rahmatan lil alamin. Jadi kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, rahmatan lil alamin itu akan terwujud
jika syariat Islam diterapkan secara menyeluruh dan total, penerapan syariat Islam secara menyeluruh dan total jelas membutuhkan adanya kekuasaan. Karena tanpa adanya kekuasaan, tanpa adanya lembaga yang menerapkan, yang melaksanakan, yang memberikan perintah, yang memberikan larangan, yang memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar, niscaya kita tak akan melihat rahmatan lil alamin. Bukan seperti sebagian orang mengatakan ketika substansinya bahwa ketika Islam diterapkan tidak ada pencurian, ketika syariat Islam ada tidak ada perzinahan, bukan begitu. Karena ketika Islam diterapkan mesti ada juga pencurian. Ketika Islam diterapkan juga ada perzinahan, juga ada kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi persoalannya ketika Islam diterapkan siapa yang memberi hukuman kepada mereka, sehingga itu mencegah orang-orang lain untuk melaksanakan hal yang sama. Dalam Islam kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu berfungsi dua hal saja. Yang pertama disebut dengan jawabir, menebus dosa. Jadi kalau seandainya kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan kesalahan, maka tatkala hukum Allah Subhanahu wa taala diterapkan kepada kita, maka itu akan menebus dosa-dosa kita. Sebagai contoh umpamanya, ketika ada orang berzina, kemudian diterapkan hukum Allah pada dirinya. Hukum Allah bagi orang yang berzina tidak boleh dilaksanakan oleh individu-individu. Harus dilaksanakan oleh negara, harus dilaksanakan oleh kekuasaan. Setelah mereka diputuskan perkaranya oleh hakim, diputuskan perkaranya oleh qadhi lewat pengadilan, maka dilaksanakanlah hukum baginya. Contoh seorang yang berzina, dia muhson, dia telah pernah beristri atau dia telah pernah bersuami, maka hakim akan memutuskan dia dirajam sampai mati. Ketika dia dirajam sampai mati, itu akan menembus dosanya di akhirat nanti terhadap dosa perzinahannya. Atau terkala dia mencuri, ketika dia mencuri, kemudian pencurian itu mencukupkan dirinya untuk dipotong tangannya. Berapa minimal pencurian yang dipotong tangannya? 1/4 dinar. 1 dinar itu beratnya 4/4 gram emas. Maka ketika seseorang mencuri lebih dari 1 gram emas, maka dipotong tangannya. Ketika dipotong tangannya, maka hukumnya bagi di akhirat tidak akan dilakukan lagi. Karena ketika hukum had di dunia dilaksanakan, itu akan menebus dosa-dosanya nanti di akhirat. Yang kedua kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, hukum Allah Subhanahu wa taala itu diterapkan dalam rangka mencegah terjadi halnya yang serupa. Dia bersifat zawajir, bersifat mencegah. Artinya adalah ketika hukum Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, maka akan mencegah orang lain berbuat serupa. Ketika ada orang membunuh, diterapkan atasnya hukum kisos, dia pasti akan dibunuh, maka seseorang pasti akan mencegah dirinya untuk melakukan pembunuhan. Ketika seseorang tahu bahwa ketika dia mencuri akan dipotong tangannya, itu akan mencegah dirinya dari pencurian. Dan apalagi hukum Allah Subhanahu wa taala itu di tengah-tengah kaum muslimin, diterapkan di tengah-tengah orang banyak, disaksikan di tengah-tengah orang banyak, dan itu menimbulkan pencegahan, kengerian bagi orang-orang yang ingin berbuat kemaksiatan. Jadi ketika hukum Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, itu memang membuat ketakutan. Ketakutan bagi siapa? Bagi para pelaku maksiat, para pelaku perzinahan, bagi orang-orang yang suka mengambil uang, bagi orang-orang maling. Itu memang hukum Islam menakutkan bagi mereka. Tapi bagi orang-orang yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, maka hukum Islam itu akan membawa kerahmatan bagi dirinya, bahkan rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu Islam membutuhkan sebuah kekuasaan yang akan menerapkan segala peraturan-peraturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa beliau pernah berdoa, wa qala rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar. Wa akhrijni makhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar. Waj'alli, dan jadikanlah bagiku min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepada diriku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Rasulullah SAW berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada dirinya. Sebab hanya dengan kekuasaan itulah dia bisa melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ketika kita melihat kemaksiatan, ketika kita melihat kemungkaran, kita hanya bisa melihat. Kenapa? Karena kita tak punya kekuasaan untuk melaksanakannya. Karena secara individu kita tak boleh melaksanakannya. Sebagai contoh, ketika ada orang mencuri, kita temukan ada orang mencuri, maka kita tidak boleh memotong tangannya. Walaupun kita tahu ayat Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma.
Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah oleh kalian tangan keduanya. Memang kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam mengajarkan kepada kita tak boleh melakukan aktivitas itu kecuali setelah diputuskan oleh negara, kecuali setelah diputuskan oleh qadhi. Atau Allah mengatakan wal qisasu fi hayatin ya ulil albab. Di dalam kisas itu ada kehidupan wahai orang-orang yang berfikir. Maka tatkala ada orang yang membunuh, kita tahu dia yang membunuh, kemudian kita tangkap dia, kita bunuh dia lagi, tidak boleh, karena memang bukan hak kita melaksanakan itu secara langsung. Siapa yang melaksanakan itu? Itu adalah kekuasaan. Oleh karena itu, di dalam Islam kekuasaan itu sangat penting. Kenapa begini? Karena Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam ayat ini jelas Rasulullah SAW menyadari bahwa tidak ada kemampuan bagi beliau untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong, yakni untuk menerapkan kitabullah, memberlakukan hudud Allah, melaksanakan ragam kewajiban dari Allah dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah khalifah yang di zamannya tidak ada kemiskinan, yang di zamannya kekuasaannya begitu besar, mulai dari utara sampai ke selatan, sampai ke sebagian besar dataran Afrika. Maka ketika zaman beliau itu tidak ditemukan kemiskinan, maka beliau pernah menulis surat kepada para amilnya, kepada para walinya di seluruh penjuru wilayah kaum muslimin. Apa kata beliau? Wad-dinu wal muluk tau'amani. Agama dan kekuasaan itu tau'amani, adalah dua saudara kembar. Fala yastaghni ahaduhuma 'anil akhar. Tidak cukuplah salah satunya tanpa didukung oleh yang lain. Oleh karena itu ketika kita punya agama tanpa punya kekuasaan, maka dikatakan di dalam sebuah syair, apabila sesuatu yang tidak ada pondasi, maka dia akan runtuh. Sesuatu yang tidak ada penjaga, maka dia akan hilang. Maka dikatakan ad-dinu harisun, al-muluk ad-dinu usun, ya, wal muluk harisun. Agama itu adalah pondasi dan kekuasaan itu adalah penjaga. Segala sesuatu yang tidak punya pondasi dia akan rubuh. Segala sesuatu yang tidak punya penjaga maka dia akan hilang. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jemaah-jemaah rahimakumullah, bisa kita lihat kalau kita membangun rumah dengan pondasi yang tidak kuat, yakinlah kita lambat laun, cepat atau lambat rumah itu akan runtuh dan akan rubuh. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendirikan rumah, maka siapkanlah pondasi dengan benar. Begitu juga Islam, maka agama ini adalah pondasinya. Maka anak-anak kita, kaum muslimin dimanapun kita berada, harus dididik dengan agama ini dengan benar, sehingga dia punya pondasi yang kuat. So, kalau sesuatu yang tidak punya pondasi yang kuat, dia akan rubuh. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan itu adalah harisun, sebagai penjaga. Maka kalau seandainya sesuatu yang tidak punya penjaga, dia akan hilang. Kita bangun rumah dengan pondasi yang kuat, tapi tak ada penjaganya, tak kita pasang kunci, tak kita pasang pintu, dan kita pergi kemana saja sesuka hati kita, maka pulang-pulang isi rumah kita akan habis. Pulang-pulang isi rumah kita akan hilang. Begitulah dikatakan oleh para penyair-penyair, ketika seandainya sesuatu bangunan tidak punya pondasi, dia akan runtuh. Dan kalau tidak punya penjaga, dia akan hilang. Begitulah kondisi kaum muslimin hari ini. Dia punya pondasi, tapi dia tidak punya penjaga. Maka banyak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala hari ini hilang. Ketika mereka melecehkan hukum-hukum Allah. Apakah hari ini hukum-hukum jihad? Apakah hari ini hukum-hukum tentang khilafah? Apakah hari ini hukum-hukum tentang pakaian, tentang minuman dan segala macam? Itu satu persatu dihilangkan. Dan kita kaum muslimin terpaksa diam saja. Padahal kita mengetahui bahwa yang namanya penguasa dalam Islam adalah junnah, adalah perisai, adalah penjaga. Maka Rasul mengatakan, innamal imamu junnah. Sesungguhnya penguasa atau imam atau khalifah itu adalah perisai. Yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Orang-orang berperang mengikuti dia dan berlindung di belakang dirinya. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, itu sangat pentingnya ad-din wal muluk, ya, agama dan kekuasaan. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita, Islam ini punya kekuasaan, dan kekuasaan itu pernah berlangsung lebih dari 1300 tahun lamanya. Mulai dari zaman Rasulullah SAW, semenjak hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah sampai lebih kurang 95 tahun yang silam, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia punya kekuasaan. Maka ketika itu hukum-hukum Allah SWT berlaku, hukum-hukum Allah SWT dilaksanakan di seluruh penjuru dunia. Maka ketika itu Islam menjadi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat Islam menjadi rahmatan lil alamin, maka kekuasaan itu harus dikembalikan kepada kaum muslimin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwas innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Allahumma rabbana fir lana dzunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma azil islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasraddin wakhzul man khazalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azima yazkurkum wazkuru 'ala ni'mi yazidukum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.